Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau saya bertanya, mana yang lebih senang kita dengar? Kata-kata berkat atau kata-kata kutuk? Semua pasti lebih senang mendengar kata-kata berkat. Juga ketika mendengar kata-kata pujian kita akan lebih senang daripada mendengar kritikan. Kata-kata berkat selalu menyenangkan. Seperti yang tertulis dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga ayat 27. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kata-kata berkat dalam bacaan kita hari ini sudah sangat sering kita dengar. Biasanya pendeta mengucapkan di akhir ibadah dalam doa berkat. Firman Tuhan kepada Musa ini harus disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya untuk menyampaikan kata berkat kepada orang Israel. Teks Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27 ini bukan sekedar rangkaian kalimat berkat, tetapi di dalamnya terdapat kata-kata yang menggambarkan betapa besar kuasa Allah atas manusia. Ucapan berkat tersebut menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya untuk pemberi berkat, namun juga penerima berkat. Sehingga dalam intro itu juga ditegaskan kembali bagaimana penyertaan Allah Tritunggal senantiasa terhadap orang-orang yang hidup di dalam ketaatan kepadanya. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 ditulis kata-kata berkat dari Rasul Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini membuktikan doktrin Injil dengan jelas dan merupakan sebuah pengakuan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda namun satu Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27, kita akan melihat ada 3 tindakan Tuhan dalam memberkati. Yang pertama, Tuhan memberkati dan melindungi. Imam berdoa agar Tuhan memberkati dan melindungi umatnya. Arti dasar dari memberkati berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi subur dan berlimpah atau makmur. Tuhan akan memberikan kelimpahan dan kesuburan di semua bidang kehidupan. Melindungi maknanya sama dengan menjaga. Dalam kisah perjalanan Israel, Tuhan telah membuktikan kekuatannya untuk menjaga
dan melindungi hamba-hambanya yang hidup dengan setia dimanapun mereka berjalan. Tuhan dapat mengawasi hamba-hambanya dalam pertempuran, memberikan perhatian untuk umat-umatnya. Tuhan juga setia berpegang pada perjanjiannya dengan umatnya dan teguh pada perjanjiannya. Dalam setiap aspek kehidupan, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pelindung dan penjaga kita. Karena itu, kita tak perlu bersedih dan takut ketika ada permasalahan dan pergumulan. Karena Tuhan selalu memberkati setiap langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan selalu melindungi kita. Mata Tuhan selalu terjaga untuk melihat dan menjaga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kalau kita sedang melintas di jalan yang gelap, misalnya kita mau pergi ke arah Singaraja yang jalannya sepi di malam hari, lalu di depan kita ada mobil yang lampunya sangat terang yang membantu kita melihat jalan, pastilah kita sangat senang. Kita membayangkan seperti itu. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan membuat jalan hidup kita menjadi terang. Tuhan mengambil tindakan untuk membuat wajah-Nya bersinar dalam segala kebaikan kepada umat-Nya. Sinar wajah Tuhan yaitu kebaikan hati, kehendak baik, dan kasih karunia Allah kepada umat-Nya. Sangat berlawanan dengan murka-Nya. Dalam kesaksian hidup kita, sinar wajah Tuhan inilah yang kita pantulkan. Sehingga orang bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan juga memberikan kasih karunia. Kasih karunia Allah adalah pengampunan, kasih dan kuasa penyelamatannya. Kasih karunia telah diberikan Tuhan kepada kita lewat kehidupan kita. Tuhan sudah dengan senang bermurah hati memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Manusia diciptakan sangat istimewa sebagai citra Tuhan, segambar dengan Tuhan. Dan ini dibuktikan ketika Tuhan mau menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Tuhan mau turun dan menyapa kita, serta memberikan kita damai sejahtera. Sebuah kedamaian tak perlu dicari-cari manusia lagi karena sebenarnya Tuhan telah memberikan damai sejahtera. Tetapi seringkali kita tidak tahu cara untuk mempertahankan kedamaian itu. Banyak hal yang membuat damai itu hilang dari hidup kita, dari keluarga kita, hanya karena masalah-masalah yang kecil. Kadang kita sangat mudah bereaksi negatif
terhadap sesuatu sehingga merusak kedamaian yang ada. Banyak pertengkaran bahkan permusuhan di dunia ini. Baik antar sesama, antar anggota keluarga, antar masyarakat, bahkan negara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, akan membuat kita merasakan keadaan yang shalom atau damai. Shalom pada dasarnya bukan hanya tidak adanya konflik, meskipun yang mungkin menjadi bagian dari itu. Pada dasarnya, shalom berarti kepenuhan hidup dan keutuhan dalam semua bidang kehidupan, baik materi, keluarga, sosial, dan rohani. Kata-kata berkat ini bukan sekedar kata-kata yang diucapkan oleh Imam Harun kepada umat Tuhan, tetapi di dalamnya terkandung makna bahwa berkat itu hadir dalam hidup kita, bukan sekedar materi yang kita terima, melainkan sebagai wujud kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah Tritunggal yang kita yakini telah hadir dan memberkati umat manusia. Karena itu, dalam Minggu Trinitatis ini, kita diajak bukan hanya menyembah Allah Tritunggal, namun juga memaknai karyanya di tengah-tengah kita dan bagaimana umat dapat mengalami berkat Allah tersebut. Ketiga, tindakan Allah dalam memberkati kita menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dalam limpahan berkat. Walau mungkin berkat itu tak terlihat secara jasmani, tetapi kehadiran Allah dalam hidup adalah berkat tak ternilai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.